Oke, selamat siang, sore, pagi buat yang melihat video YouTube ini. Kita bertemu di sesi berikutnya dalam mata kuliah Etika Moral Penyelenggara Pemilu. Hari ini kita akan membahas terkait dengan materi yang saya pikir menjadi penting ya, yaitu tata kelola pemilu di Indonesia. Sebentar saya share screen. Oke. Sesi sebelumnya kita sudah mendiskusikan terkait dengan integritas pemilu, demokrasi dan HAM, ya yang terkait dengan pemilu. Maka sekarang secara mulai perlahan kita membahas hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu ya, terutama yang ada kaitannya dengan konteks penyelenggaranya, lembaganya, orangnya dan sebagainya. Jadi kita akan mulai mendiskusikan yang disebut dengan tata kelola pemilu. Kebetulan ini adalah menjadi satu subjek yang menjadi perhatian saya juga gitu ya, karena saya pernah membuat satu buku yang menjadi referensi teman-teman KPU RI gitu ya, yang berjudul Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Nanti bahannya akan saya share juga di MAS gitu ya, mudah-mudahan menjadi referensi yang penting untuk dibaca secara bersama-sama. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah bab 1 di dalam buku ini, pendahuluannya gitu ya, yang saya tulis bersama ada Sukmajati gitu ya, yang menjadi satu dasar penting untuk kemudian bersama-sama kita ingin menghadirkan satu definisi yang khas dan unik gitu ya, ala Indonesia. Makanya kemudian kami membuat atau mendorong buku ini itu memang menjadi keunikannya Indonesia. Setelah mempelajari dan memahami berbagai referensi yang ada di dunia terkait dengan tata kelola pemilu. Oke, sekarang kita akan mulai terkait dengan definisi. Kalau membicarakan definisi, ya kita lanjut kembali. Mohon maaf tadi terpotong. Kita masuk lagi soal definisi. Ketika membicarakan tata kelola pemilu, ada dua hal ya yang kita bicarakan. Satu adalah yang dimaksud dengan governance atau tata kelola itu sendiri. Yang kedua yang dimaksud dengan pemilu. Jadi menurut Prof. Ramlan Surbakti, ya dua hal ini adalah dua definisi yang berbeda dan menjadi kata kunci untuk memperlihatkan bagaimana seluruh aktivitas kepemiluan itu bisa dilakukan dengan baik, ya dengan indikator yang jelas dan ukuran-ukuran yang lebih mudah untuk terperinci. Menurut Mozaffar dan Sadler, ini referensinya menurut saya menarik ya. Disebutkan bahwa tata kelola pemilu itu adalah sebuah kumpulan atas aktivitas yang saling terkait. Ini kata kuncinya di sini ya, untuk bisa diperhatikan. Aktivitas itu adalah tentunya terkait dengan aktivitas kepemiluan. Aktivitas yang saling terkait satu sama lain, yang secara khusus dia melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan adjudikasi aturan. Tentu yang dimaksud Mozaffar ini adalah aktivitas kepemiluan. Sehingga tata kelola yang dimaksud adalah dia bentuknya komprehensif terkait satu sama lain, ya, yang
mencoba untuk mengatakan bahwa di dalam kepemiluan ada 3 aspek penting, yaitu rule making-nya, pembuatan aturannya sebagai tahapan awal. Yang kedua adalah pelaksanaannya, dan ketiga adalah ketika sudah hasil diputuskan, ada proses adjudikasi yang bisa dilakukan oleh siapapun yang terlibat di dalam kepemiluan. Definisi yang lain, Torres dan Diaz itu menyebutkan bahwa satu adalah terkait dengan siklus. Jadi ini adalah terkait dengan siklus yang memang bisa dibaca, dia harus berakar dalam desain kebijakan ya melalui mekanisme administrasi dan prinsip keadilan internal pemilu, dengan kemungkinan bahwa siklus ini akan berakhir pada sistem regional atas revisi hak asasi manusia. Torres dan Diaz itu penekanan adalah bagaimana desain kebijakan, mekanisme administrasi itu bisa menjadi rujukan, dan ketika itu sudah dijalankan untuk dilaksanakan, maka kemudian akan bisa direview, bisa dilihat lagi bagaimana direvisi untuk memperlihatkan apakah sudah sesuai dengan hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, di dalam buku itu sebenarnya saya dan Mada Sukmajati mencoba melihat lebih jauh bahwa tata kelola itu adalah siklus. Jadi kata kuncinya juga di siklus. Ya nanti kita akan perhatikan itu siklus yang sebenarnya menjadi standar internasional yang kemarin sudah kita diskusikan dalam upaya kita menghadirkan yang dimaksud dengan tahapan kepemiluan. Jadi siklus tahapan kepemiluan, pengelolaan atau manajemen tahapan kepemiluan yang di dalamnya itu melibatkan interaksi. Nah, ini yang penting. Interaksi ya yang menurut kami itu tidak tunggal. Karena di situ melibatkan semua stakeholder, orang-orang yang berkepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia kepemiluan. Yaitu pemilih, yaitu penyelenggara pemilu, ataupun juga peserta pemilu. Nah, itu 3 aktor kunci di dalam sektor kepemiluan. Nah, ini definisi yang bisa kita hadirkan, dan kami meyakini bahwa ini yang akan menjadi acuan kita bersama. Nah, kalau tadi si Mozaffar dan Sadler menyebutkan di dalam electoral governance gitu ya, tata kelolanya itu menurut dia ada 4 level ya yang perlu untuk diperhatikan, untuk kita cek satu-satu. Apa sih yang sebenarnya mau diperhatikan dalam konteks tata kelola? Satu adalah rule making, pembuat aturan, pembuatan kebijakan. Yang kedua adalah rule application, ada 3, rule application, penerapannya, dan yang ketiga adalah rule adjudication. Di dalam rule making, maka landasan ini menjadi penting, desain itu menjadi penting untuk paling tidak 2 hal. Kompetisinya, ya orang mau berkompetisi mengikuti pemilu kan karena memang dasarnya ada kompetisi di situ. Maka di dalam pembentukan kompetisi itu yang bisa adil, bebas, rahasia, dan sebagainya, maka harus diatur dengan baik. Maka dalam konteks itu, elemen di dalam kompetisi itu adalah terkait dengan district magnitude, formulanya kayak apa, terus kemudian ukuran-ukurannya bagaimana, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah electoral governance itu sendiri juga. Ukuran di dalam rules of electoral governance yang terkait dengan aktivitas kepemiluan secara lebih luas. Voter registration, party and candidate registration, ballot design-nya, dan sebagainya. Secara aspek teknis yang memang menjadi dasar kepemiluan kita. Nah, yang kedua, rule application-nya itu adalah bagaimana mengorganize, menjalankan atau mengimplementasikan aturan-aturan tadi ya, dalam konteks yang sesungguhnya. Ya, jadi ketika itu yang ini disebutkan, ya itu kemudian bagaimana dijalankan. Bagaimana voter education itu dilakukan. Bagaimana pendaftaran pemilih itu bisa dihadirkan dengan cara yang baik
sehingga kemudian seluruh orang, seluruh pemilih itu bisa punya kesempatan yang sama. Lalu penghitungan suara, pemungutan suara itu gimana caranya? Dengan cara apa TPS itu bisa dilakukan, bisa berdiri? Dengan jalan yang bagaimana sehingga penghitungan suara itu bisa berjalan efektif dan efisien, diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu ada di rule application. Yang ketiga, rule adjudication itu dalam konteks bagaimana mensertifikasi hasil kepemiluan. Dan ada dua hal. Mensertifikasi hasil pemilu, ya, sehingga kemudian semua orang, semua pihak merasa itu adalah satu kondisi yang sudah ditetapkan dan berdampak terhadap hukum, untuk mengesahkan hasil dan mendapatkan legitimasi dari proses hasil pemilihan. Yang kedua adalah terkait dengan itu, maka kalau misalkan ada yang berkeberatan, itu bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menyelesaikan sengketa. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ada komplain, memproses kasus, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk soal siklus ya. Siklus ini gambar ini. Ya, kalau saya sangat yakin Anda semua yang berasal dari KPU ataupun Bawaslu, seringkali kami sudah menyampaikan bahwa ini kan siklusnya IDEA ya, yang sudah disosialisasikan sejak lama. Ada 3 yang terkait dengan siklus kepemiluan dalam perencanaan. Perencanaan itu dari sini sampai sini, ya. Terus kemudian implementasi, pelaksanaan. Ini dari sini sampai sini. Ya, yang ketiga di sini terakhir, yang post election. Setelah hasil pemilu. Yang awal ini yang satu nih, yang awal sekali gitu ya. Ini kan berarti penyiapan legal framework, aturan, kebijakan dasar gitu ya. Kalau ada revisi terhadap peraturan terbarunya seperti apa, ya, konstruksi struktur penyelenggara pemilunya gimana, codes of conduct-nya gimana, aturan-aturannya, etikanya bagaimana, itu ada di legal framework. Yang planningnya itu dalam perencanaan, soal budgeting, keuangannya gitu ya, tahapan-tahapan tanggal kepemiluan, terus mekanisme rekrutmen ataupun pengadaan yang terkait dengan logistik ataupun keamanan. Nah, itu planning dan implementation-nya. Perencanaannya itu desainnya kayak apa. Nah, di dalam proses berikutnya ada training dan education, itu tahapan berikutnya untuk mempersiapkan pemilih, ya, voter education ataupun civic education, ya. Terus kemudian ada pendaftaran pemilih, pendaftaran kandidat, akses media, observer, pemantau, ini dibuka. Ini masa kampanye, ya, keuangan partai, ini masa pemilihan, pemungutan suara, ya, terus kemudian penghitungan suara dan tabulasi. Nah, ketika hasilnya ini masuk, verification of result, ya, itu mulai masuk terkait dengan kalau ada keberatan, kemudian ada mengevaluasi hasilnya dan sebagainya. Nah, proses terakhir di dalam electoral cycle itu adalah post election yang terkait dengan apa yang mau direformasi, apa yang perlu diperbaiki dari proses yang sudah ada, ya, dan kemudian diarsipkan. Dari beberapa aktivitas ini di electoral cycle, sebenarnya ada yang dia continuous. Ya, apa kira-kira? Ya ini, civic education atau voter education. Ini dia continuous. Sebenarnya dia nggak berhenti hanya di sini. Dia akan terus-menerus berjalan sepanjang waktu, sepanjang tahun, dan itu bisa dilakukan. Ya, atau yang juga bisa berlanjut itu adalah voter registration. Ini juga bisa berkelanjutan. Jadi bisa selalu diupdate datanya. Jadi nggak berhenti kalau misalkan penghitungan suara nggak ada atau kampanye nggak ada. Ini akan bisa terus berlanjut. Nah, ini kira-kira nanti ini Anda bisa baca sendiri gitu ya, soal penetapan kerangka legalnya yang tadi yang saya jelaskan, perencanaannya, training, pendaftaran pemilih, kampanye pemilih, pemungutan suara, verifikasi hasil, dan pasca pemilu.
Nah, bagaimana pendekatan di dalam memahami tata kelola pemilu? Ya, menurut Mozaffar dan Sadler, ya, ada 4 hal yang bisa diperhatikan. Yang pertama adalah komprehensif. Pendekatan yang sangat komprehensif itu memandang proses pemilu itu adalah satu kondisi keseluruhan. Jadi Anda nggak bisa melihat bahwa pemilu itu hanya terkait dengan pendaftaran pemilu. Anda tidak bisa hanya melihat pemilu itu hanya terkait dengan proses pemungutan suara. Enggak, gitu ya. Jadi dia harus mempelajari proses pemilu, seluruh tahapan pemilu, ya dari kerangka legalnya, dari kampanye pemilu, pendaftaran segala macam, yang harus dicek satu persatu untuk tujuan mendeteksi adanya irregularitas. Jadi seperti yang tadi di dalam siklus ini, kalau kita perhatikan secara komprehensif, akan kita bisa cek mana yang punya kaitan satu sama lain, akan kemudahan kita bisa temukan kalau misalkan itu tidak berjalan dengan sesungguhnya, tidak berjalan secara reguler. Sebagai contoh, satu soal legal framework. Kalau legal framework yang nggak jelas, maka kemudian di dalam perencanaan pun juga nggak jelas. Civic education-nya juga mungkin akan bermasalah karena memang target-target atau outcomes dari yang ingin diharapkan kepada pemilih itu juga tidak mudah tercapai. Atau bahkan termasuk di dalam pemungutan suaranya, karena desainnya memang belum clear mau berapa satu TPS ini ingin menghadirkan berapa ratus pemilih dan sebagainya. Jadi itu yang dilakukan, itu yang dimaksud dengan pendekatan komprehensif. Yang kedua mungkin bisa dianggap sebagai pendekatan selektif. Ya, jadi mungkin Anda akan bisa mempelajari proses pemilu untuk topik-topik tertentu. Misalkan dalam konteks ini yang kita bicarakan manajemen pemilu. Yang kita bicarakan hari ini itu manajemen pemilu. Penyelenggara pemilunya. Jadi yang kita akan cek itu kan sebenarnya manajemennya, bodinya, strukturnya, organisasi dan juga orang, dan juga mungkin di dalamnya karakternya. Itu bisa, itu selektif, ya, satu poin tertentu. Atau di dalam kepemiluan kita hanya bisa mungkin fokus soal pemungutan suara atau mungkin soal hasil kepemiluan. Itu adalah satu khusus. Atau soal keadilan pemilu. Jadi hasil-hasil pemilu yang bersengketa itu dianalisa dan sebagainya. Itu bisa pendekatan itu dilakukan. Ya, itu satu pendekatan selektif. Atau pendekatan subjektif. Ya, pendekatan subjektif itu berasal dari sudut pandang korban. Jadi melihat pemilu itu berdasarkan dari sudut pandang korbannya pelanggaran pemilu, terutama orang-orang yang kalah. Maka pas perspektifnya adalah berusaha untuk mencari titik-titik kesalahan atau kelemahan di dalam proses penyelenggaraan pemilu yang menurut mereka adalah potensinya adalah potensi pelanggaran atau manipulasi. Ya, jadi kalau oposisi merasa bahwa saya dikalahkan karena adanya bukti oposisi, jadi itu adalah perspektif yang subjektif. Jadi ketika ingat misalkan pemilu 2019 lalu, ya kubunya Pak Prabowo mengatakan bahwa mereka ingin membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sebagainya gitu ya. Nah itu adalah subjektif pendekatannya. Mereka ingin melihat dalam konteks bagaimana mereka sebagai bagian dari oposisi itu merasa menjadi bagian menjadi korban di dalam pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah. Nah, yang terakhir adalah pendekatan tidak langsung, mempelajari pemilu dari hasil-hasil pemilu untuk melihat apakah pemilu diselenggarakan secara demokratis atau enggak. Jadi yang dilihat itu hasilnya. Ya, jadi ada pendekatan yang mengatakan bahwa ketika turnover-nya tinggi atau rendah, lalu kemudian siapa yang memperoleh kursi dari kelompok oposisi atau pemerintah yang menang banyakkan yang mana. Maka kemudian mereka akan bisa ngecek ini demokratis atau enggak. Itu ada ukurannya juga. Bahwa pemilu itu bisa dikatakan demokratis atau enggak gitu karena berdasarkan
hasil kepemiluan yang sedang atau yang sudah dijalankan. Nah, itu pendekatan tidak langsung. Nah, fokusnya di dalam tata kelola menurut Profesor Ramlan Serbakti, maka fokusnya tata kelola itu adalah satu soal proses pembentukan atau pembuatan hukum pemilu, legalnya, aspek legalnya, kerangka hukumnya, yaitu terkait dengan pasal-pasal yang mengatur pemilu di konstitusi, perjanjian internasional dan sebagainya. Yang kemarin sebenarnya kita sudah diskusikan juga dan undang-undangnya. Yang kedua adalah soal prosesnya di tahapan yang tadi yang kita diskusikan, yang siklus itu. Yang ketiga adalah badan penyelenggara pemilunya, manajemen yang tadi kita perhatikan. Mereka punya kinerja yang seperti apa, pemahaman terhadap konstitusi atau regulasinya bagaimana, ketika itu diimplementasikan dia punya kendala yang bagaimana, terus apakah kemungkinan ada aktor-aktor penyelenggara itu berinteraksi intensif dengan peserta pemilu dan sebagainya. Yang terakhir adalah sengketa soal penegakan hukumnya atau keadilan pemilunya. Itu adalah fokus yang sebenarnya dibicarakan di dalam konteks tata kelola, dan menurut saya adalah ini satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Nah, dimensinya apa? Ya, jadi kalau kami menganggap bahwa dimensinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kami menganggap bahwa dimensi inilah yang menjadi satu kesatuan di dalam buku tata kelola pemilu di Indonesia itu. Satu adalah dia harus punya nilai, prinsip, dan asas. Pemilu Indonesia itu punya keunikan. Karena pemilu di Indonesia itu punya nilai, prinsip, dan asas pemilu yang kuat, gitu ya, yang menjadi satu kesatuan di dalam tata kelola pemilunya. Sehingga kemudian nilai-nilai ini menjadi satu pegangan teguh, itu pedoman yang baik dan menarik yang kemudian menjadi rujukan bersama gitu untuk kemudian dijalankan. Dan nilai-nilai ini menjadi penting untuk kemudian selalu diingatkan. Apa maknanya pemilu langsung, jujur, adil, dan sebagainya, gitu, atau rahasia dan sebagainya, itu selalu diulang-ulang berkali-kali dan menjadi satu prinsip asas yang menjadi pegangan untuk bukan hanya penyelenggara, gitu ya, tetapi juga kepada pemilih ataupun kepada peserta pemilu. Yang kedua adalah soal kelembagaan. Ini juga menjadi sangat menarik dimensi ini karena kami menganggap bahwa penyelenggara pemilu di Indonesia itu punya keunikan juga, kekhasan tersendiri, bahwa lembaganya ada 3 ya di penyelenggara, dan menjadi keunikan tersendiri karena tidak semua penyelenggara pemilu di dunia itu melakukan hal yang sama, gitu ya. Atau juga bagaimana mereka punya relasi. Nanti kita akan bisa cek strukturnya bagaimana, tugas dan fungsinya bagaimana, ataupun relasi-relasi yang harus mereka lakukan antar para penyelenggara itu sendiri atau di luar penyelenggara itu sendiri. Ya, jadi kelembagaan penyelenggara pemilu itu satu kesatuannya, relasinya antara KPU, Bawaslu, atau DKPP itu bagaimana. Tapi ketika pemilu itu dilakukan atau dijalankan, mereka harus berinteraksi juga dengan lembaga lain, gitu ya. Paling tidak seperti kepolisian atau tentara dan sebagainya untuk mengatasi persoalan keamanan dan sebagainya. Yang ketiga, dimensi ketiga adalah sistem. Jadi sistem pemilu di Indonesia itu yang digunakan itu menurut saya adalah konteks untuk memahami bagaimana para penyelenggara itu bisa bekerja. Bagaimana tata kelola itu bisa dilakukan sistem itu. Ya, jadi kita memiliki sistem pemilu presiden, pemilu legislatif, pemilu kepala daerah dan sebagainya, itu kemudian penyelenggara itu bekerja dengan cara apa? Peserta memahaminya bagaimana dengan sistem pemilu yang seperti itu. Nah, pemilih juga bagaimana memahami sistem yang berbeda-beda. Yang keempat adalah manajemennya. Nah, kalau yang tadi soal kelembagaannya, kalau ini soal manajemennya, administrasinya, administrasi kepemiluannya seperti apa yang bisa dilakukan. Ya, yang terakhir adalah electoral justice, mekanisme untuk menjamin keadilan pemilu di lembaga peradilan, baik untuk peserta pemilu, pemilih, ataupun bahkan termasuk penyelenggara pemilu sendiri.
Nah, terakhir dalam konteksnya kepemiluan, ya, para penyelenggara, peserta ataupun pemilih itu masuk, mereka itu bukan arena yang bebas nilai, ya, bebas nilai itu dalam pengertian aktor-aktornya ini nggak bisa untuk saling lepas satu sama lain, tetapi mereka punya relasi yang kuat dan saling terkait satu sama lain. Kenapa demikian? Aktor dan relasinya, terutama di dalam konteks pembuat kerangka legal kepemiluan, itu merasa punya kepentingan. Peserta pemilu, yaitu partai politik yang di DPR, dia punya kepentingan terhadap usaha mereka untuk bisa memenangkan kursi sebanyak-banyak. Dia juga punya kepentingan untuk gimana caranya agar koalisi pencalonan itu bisa dibuat sesederhana mungkin dan bisa menafikan kelompok yang lain, kalaupun dia penguasa gitu ya, dan melemahkan yang lain. Ya, peserta pemilu yang lain juga punya kepentingan kalau misalkan dia nggak punya apa-apa atau merasa lemah dan kepengen banget gitu ya untuk bisa menjadi peserta pemilu. Nah, itu kepentingannya dengan cara penyelenggara juga punya kepentingan. Penyelenggara tentu dia salah satu yang paling mendasar punya kepentingannya adalah terkait dengan manajemennya atau penyelenggaraannya tentunya. Ya, budget itu, anggaran itu, ya, penyelenggara itu sangat tergantung sama pemerintah. Ya, itu harus diakui gitu ya. Jadi KPU Bawaslu itu sangat merasa penting untuk memperjuangkan anggaran karena ini terkait dengan keberlangsungan pelaksanaan pemilu. Kalau anggarannya itu dikecilkan atau dibesarkan, maka itu akan menjadi satu pertimbangan untuk penyelenggara. Pemilih punya kepentingan, pemilih juga punya kepentingan untuk mengatakan bahwa saya pengen menghadirkan orang-orang yang seperti apa di dalam DPR nanti. Jadi aktor dan relasinya, mereka ini punya kepentingan untuk bisa menghadirkan pemilu yang seperti apa. Apakah pemilu yang memang diinginkan atau yang bisa dianggap dalam tanda kutip hanya sekedar pura-pura gitu ya, atau sekedar formalistis atau apa. Dengan cara apa itu bisa dilakukan? Salah satunya adalah dengan materi peraturan perundang-undangan. Materi peraturan perundang-undangan itu didesain sistemnya, ya, dapilnya, ya, ataupun juga konteks pemenangan hasilnya dan sebagainya, itu bisa didesain untuk kemudian hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Meskipun secara normatif yang seperti kemarin kita diskusikan dalam pemilu yang berintegritas, itu tidak bisa dan tidak dibenarkan. Tetapi realitasnya di dalam konteks politik kepemiluan itu bisa terjadi. Karena setiap aktor tadi dia punya kepentingan dan punya hasrat untuk bisa memenangkan kursinya dengan berbagai cara, terutama dari peserta ya. Ya, bahkan dia bisa untuk membeli hasil suara gitu ya dengan sangat mudah memanipulasi karena melakukan kong kali kong dengan pemilih ataupun dengan penyelenggara. Materi peraturan perundang-undangan ya mau itu dibahas ataupun tidak dibahas, hanya merubah sedikit atau sebanyak apa yang mereka inginkan, itu adalah sangat politis. Ya, jadi yang kita harus pahami ketika membicarakan undang-undang kepemiluan, undang-undang politik, partai, struktur di DPR segala macam, semua ranah ini menjadi sangat penting buat para politisi. Ya, ketika mereka berhasil mempengaruhi itu atau bisa melakukan perubahan, maka disitulah ada keberhasilan yang mereka bisa ambil di kemudian hari. Nah, ini adalah biasanya materi peraturan perundang-undangan, itu kan biasanya relasinya ada di sini, di DPR. Ya, tetapi belakangan, dalam konteks Indonesia, yang menarik ada nomor 3, bahwa telah terjadi judisialisasi politik terkait isu kepemiluan. Jadi sistem pemilu, hal-hal yang terkait dengan pemilu, itu karena nggak banyak kalangan nggak happy dengan yang ada di DPR, mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk kemudian direview apakah kemudian
itu bisa dipertimbangkan kembali untuk dirubah atau tidak. Tentu ini juga ada kepentingan dari pihak-pihak yang ingin mendorong terjadi perubahan itu. Kelompok masyarakat misalnya merasa terzolimi karena usianya, atau dapil tertentu yang tidak kurang menguntungkan, atau ada peserta pemilu yang merasa status narapidana itu mempengaruhi dan sebagainya. Jadi di dalam proses ini yang dimaksud dengan judisialisasi itu ada di proses di lembaga peradilan. Jadi orang-orang yang berkepentingan terhadap perubahan di dalam sistem kepemiluan ataupun struktur atau manajemen kepemiluan itu bisa dilakukan. Jadi ketika Anda merasa nggak happy dengan apa yang terjadi di dalam substansi undang-undang, maka Anda punya hak untuk bisa mendorongnya itu menjadi sebuah perubahan di Mahkamah Konstitusi, dan ketika Mahkamah Konstitusi sudah ketok palu, maka itu akan menjadi perubahan baru gitu dan diikuti untuk penyelenggaraan yang berikutnya. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bisa diskusikan lebih banyak lagi di aplikasi Emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.